halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herzman Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, banyak sekali ini pilihan berita yang bisa Anda Anda pilih nanti yang saya sajikan. Tapi Anda bisa memilihnya, Anda boleh berangkat, ya. Anda boleh. Salam dulu. Oh ya, salam 0%. Ya, salam 0%. Salam 0%. Salah 0%, lupa dulu. Oke. Tapi Anda boleh memilih, Anda mau langsung dari ibu kota, dari Nusantara dulu, dari ibu kota baru, gitu. Yang dari sana nanti kalau kata Menteri Bappenas bisa terbang langsung ke Amerika dan kota-kota dunia lain itu dalam waktu 2,5 jam, gitu, karena akan ada landasan roket di situ yang di Elon Musk, dia udah minta dibuatkan di sana gitu. Atau Anda mau langsung ngebut dari Nusantara, ini masih belum luas saya nyebutnya Nusantara itu, Anda langsung ngebut ke sirkuit Portimao di Portugal. Anda bisa itu. Langsung, Mbak. Ini pokoknya luar biasa banget lah, peristiwa-peristiwa di sepanjang hari Senin kemarin setelah diputuskan ibu kota baru itu. Dan ibu kota dipimpin oleh gubernur itu kan. Jadi nanti ada otorita. Gubernur mana? Otorita disebutnya, diputuskan otorita. Kalau otorita. Ya udah, publik udah menganggap ya udah kalau itu ambisi presiden, ya udah. Kan ambisi itu nggak bisa ditahan karena dia punya kekuasaan. Satu-satunya yang bisa membatalkan ambisi itu adalah APBN. Ya. Jadi kita lihat bagaimana APBN berantakan lalu mangkrak gitu. Dan prediksi ahli semua melihat bahwa itu bakal mangkrak. Tapi nggak ada soal karena sangat mungkin nanti ibu kota itu akan dibangun juga melalui bantuan Bandung, Bondowoso atau seluruh jin Nusantara dikerahkan buat bangun itu kan. Yeah. Kan kita selalu ingin agar supaya ada rasionalitas di dalam membuat kebijakan. Yeah. Kalau kalkulasi tidak memungkinkan, itu artinya ada faktor lain yang akan ditambahkan di situ, yaitu pasti faktor mistik. Bahwa itu tiba-tiba mesti dibangun tuh. Nah soal pemilihan nama ya udahlah. Jadi nanti ada Nusantara dan Nusantara sebagai ibu kota itu juga membingungkan nanti. Tapi ya udah itu pilihan beliau, kita hormati aja. Yang akan jadi soal adalah proses awalnya tuh dan memindahkan kebiasaan. Bagaimana misalnya anggota kabinet yang punya villa di sekitar Puncak tapi mesti berkantor di Nusantara. Jadi mesti punya private jet karena Sabtu Minggu pasti mereka pulang ke Jakarta. Kan nggak ada semacam tradisi kabinet itu tinggal di ibu kota itu di tengah hutan lah kan. Ya udahlah. Tapi itu permainan isu aja sebetulnya dalam upaya untuk kalau saya baca Presiden Jokowi ingin segera dicatat sebagai orang yang membuat sejarah, karena itu dia ingin pindahkan ibu kota dan begitu ibu kota itu gagal pindah, orang menganggap bahwa Presiden Jokowi melengkapi kedunguannya sebagai presidennya, bukan sebagai orang yang tidak paham tentang public policy dan aturan-aturan lingkungan hidup. Kita langsung bisa tahu itu minggu pertama mungkin belum ada gejala perubahan habitat di situ, tapi 1 tahun setelah pindah itu seluruh ekosistemnya berubah. Itu jadi rumus dunia, rumus kaum ekologis itu. Begitu ada infrastruktur, begitu ada kegiatan sosial ekonomi, itu pasti berubah tuh. Peresmiannya aja pasti mengundang negara tetangga, misalnya seluruh konglomerat oligarki akan tiba di Nusantara dan seluruh private jet ada di situ. Ya mungkin ada 200 pesawat pribadi yang akan mendarat di Nusantara, itu udah rusak lingkungan. Jadi memang ambisi itu kalau orang nggak punya konsep, ambisi itu dianggap sebagai doa yang bakal diputuskan di alam semesta. Nah itu Elon Musk mungkin bilang ya sekaligus saya gue bikin pangkalan roket. Dan saya menangkap komentar dari ketua Pak Suharto Monoarfa itu sebagai ya olo-olo ringan lah bahwa sebetulnya itu bakal bangkrut. Jadi saya bisa baca bahwa ya nggak ada sebetulnya optimisme di kalangan kabinet tentang pemindahan itu. Lain tuh tiba-tiba ada hiruk-pikuk, semua orang agak senyum-senyum. Pasti Sri Mulyani senyum-senyum mesem, aduh gimana gue cari duit nih, begitu. Lalu kabinet-kabinet yang punya bisnis di Jakarta juga mulai memikirkan, aduh ini presiden gue nih, mestinya kita tolak aja deh. Jadi saya
boleh bikin semacam kalkulasi cepat-cepat. Ini dalam semester ini tuh ibu kota itu akan jadi headline yang semua orang merasa bahwa itu nggak pantas. Nah, ketidakpantasan itu yang akan mempercepat cekcok politik nanti itu karena ini langsung trade off. Anggaran itu kan nggak mungkin dipetik dari daun pohon. Jadi begitu ada anggaran masif yang digelontorkan ke ibu kota, pasti sektor lain itu akan kekeringan anggaran. Nah itu persoalannya. Jadi bayangkan misalnya ada eskalasi di Cina Selatan, kita perlu beli peluru, tapi pelurunya dipakai buat beli semen, buat memastikan ibu kota baru kan. Nah itu pasti Pak Prabowo mulai bingung juga, walaupun Pak Prabowo senang karena tanah-tanah di situ juga lukratif, karena beliau mengatakan ya itu ada tanah dari sejumlah anggota kabinet yang bisa dipergunakan. Tapi sekali lagi ini kebijakan yang agak konyol di tengah pandemi, dalam upaya kita untuk bersiap-siap dengan ketegangan di Asia Pasifik, di Cina Selatan, kita justru buang uang untuk bangun ibu kota sebagai monumen yang dimaksudkan sebagai pencitraan aja. Saya kira mungkin ada keinginan Pak Jokowi untuk cepat-cepat membangun karena ini berkaitan dengan time frame kan. Beliau sekarang udah pasti tidak akan menjabat lagi setelah tahun 2024 itu yang normalnya ya, Bung Rocky, dan tentu saja kita juga paham bahwa dalam 2 tahun ke depan itu pasti belum ibu kota itu belum jadi apa-apa. Mungkin yang kita bayangkan nanti istananya saja dulu lah yang dibangun gitu, yang penting diresmikan gitu, bahwa nanti setelah Presiden Jokowi tidak menjabat lagi ya itu bukan urusan Pak Jokowi lagi kan. Yang penting beliau sudah membangun istana di sana dan biarkan presiden berikutnya meneruskan apakah jadi atau tidak. Nah ini yang kemudian akan khawatir orang jadi proyek mangkrak karena presiden berikutnya dipastikan juga mewarisi bukan hanya soal ibu kota baru tapi utang-utang yang membengkak. Ya itu sebetulnya tidak etisnya. Presiden kalau dia berpikir jangka panjang dan punya cara berpikir logis, dia mesti pikirkan bahwa ini nanti akan bebani presiden berikut itu yang akan kesulitan untuk meneruskan, atau nanti mungkin presiden berikutnya betul-betul jengkel, dia batalin aja tuh untuk mempermalukan presiden Jokowi kan. Jadi betul banyak jebakan di situ. Bayangkan kalau ada presiden baru, dia anggap wah ini beban gua, biarin gue pamerin itu sebagai kedunguan kebijakan Presiden Jokowi itu. Lalu orang akan ingat Presiden Jokowi adalah presiden yang memangkrakkan ibu kota. Itu kan buruk kan. Karena nggak ada kalkulasi rasional. Lain kalau kita betul-betul di awal Orde Baru misalnya oil boom segala macam, sehingga kita bisa bikin prediksi bahwa replita, rencana bunga 5 tahun dan ada rencana 25 tahun. Dan itu bisa dicicil karena masuk akal. Proyeksi harga energi. Sekarang harga seluruh komoditas ekstraktif itu fluktuasinya gila-gilaan. Satu waktu drop, terus sebulan ini bingung, nggak ada uang karena komoditas jatuh tuh, dan minjam lagi tuh. Dan satu waktu nanti Nusantara itu jadi ibu kota kedua dari Cina tuh. Karena nanti Cina akan anggap oke itu lo pinjam dari gue, tapi nanti itu akan jadi semacam Beijing, New Beijing. Apa tuh Nusantara? Nusantara artinya New Beijing. Karena faktor-faktor global nggak dihitung. Jadi dari awal kita katakan, membangun itu harus melihat dari atas secara konseptual itu. Bukan sekedar ambisi untuk meninggalkan legacy yang akan diolok-olok nanti itu. Jadi sinisme publik udah ada di mana-mana. Kalau kita survei hari ini semua orang ketawa tuh. Pilihan nama aja tuh Nusantara tuh kok nggak ada nama lain, menghormati Bung Karno misalnya, Soekarno Karta gitu misalnya kan, atau sekaligus saja Jokowi Karta itu, jadi diingat sebagai itu adalah kota Jokowi, Jokowi Karta itu, supaya dipadankan dengan Jakarta. Jakarta adalah ibu kota lama, Jokowi Karta adalah ibu kota baru. Kalau nggak mau disebut nama, Jakarta sama Jokarta itu. Tapi ini saya kalau pakai Karta saya jadi ingat Meikarta gitu nanti, dan itu kelihatannya bisa jadi kutukan karena kan sampai sekarang juga Meikarta itu kan mangkrak kan. Sangat mungkin karena membangun Meikarta aja itu, padahal itu adalah perencanaan bisnis yang udah dikoneksikan dengan kebijakan politik, itu tetap gagal karena ini soal likuiditas aja.
salah likuiditas kecil celaka seluruh proyek, apalagi ini ibu kota tuh. Mencicil 5.000 orang buat pindah 1 tahun aja udah repotnya minta ampun, karena memindahkan kebiasaan sekaligus membujuk orang supaya tinggal di situ, dan orang menganggap wah kalau presidennya seumur hidup mungkin kita ke situ. Tapi gimana kalau presiden dalam mungkin pertengahan tahun ini udah digoyang oleh dirinya sendiri, oleh intrik dalam istana, lalu fokusnya pindah, lalu orang ramai-ramai bilang enggak, kita nggak mau dipindahkan karena presiden udah lame duck, nggak ada gunanya lagi tuh. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Tapi kita tahu bahwa semakin banyak orang di kabinet yang memuji-muji presiden, oh ya bagus, itu artinya presiden sedang dalam keadaan telanjang, dan semua orang menganggap bahwa dia lagi pakai baju sutra tuh. Padahal kita hanya butuh satu anak kecil untuk mengatakan, Pak Presiden Anda telanjang gitu. Tapi nanti punakawan bilang, enggak, dia lagi pakai baju sutra. Itu yang sering terjadi kalau kekuasaan menjadi dungu dan nggak bisa ditegur lagi tuh. Maka puja-puji mulai. Nah, puja-puji yang pertama adalah puja-puji dari Pak Suharto Monarva, yang saya yakin dia sebagai orang yang mengerti lika-liku perencanaan tahu bahwa itu sebetulnya adalah proyek yang nggak bakal selesai. Kita nggak mau sebut mangkrak, kalau mangkrak nanti asosiasinya kok buruk itu, tapi nggak selesai karena kebijakannya tidak diuji secara publik. Kan nggak ada ujian publik, tiba-tiba aja dipaksakan oleh DPR karena ada tukar tambah. Oke, tapi kita tetap saja sebagai penonton kita akan menikmati pertunjukan-pertunjukan berikutnya, karena ini kan seperti biasa kemudian dibangun ada semacam simfoni gitu bahwa ini adalah mimpi yang akan menjadi nyata gitu tentang ibu kota. Ya, itu baiknya. Saya itu betul. Saya baru kepikiran bahwa mungkin Pak Jokowi betul-betul dalam kondisi dapat bisikan alam semesta metafisik bahwa hanya itu sesuatu yang bisa membuat dia bangga nanti. Nah, itu kan mimpi yang ilusif. Kalau sebelum kita sebut dia delusi, kalau delusi sakit jiwa tuh, orang mimpi, orang sakit jiwa nggak perlu mimpi karena memang cara dia berpikir udah sakit. Dan yang mulai gelisah ini saya kira para ASN. Kalau polisi dan tentara udah biasa gitu ya, tugasin kemana-mana mereka itu tidak ada kata lain, siap komandan gitu, siap dan. Tapi kalau ASN ini karena disebutkan ada sekitar 2.500-an orang yang akan dipindahkan ke sana, ASN dan TNI Polri, dan kemudian menurut Menteri PAN RAB Cahyokumolo ini ya kalau mereka menolak untuk itu ya mereka harus mengundurkan diri sebagai ASN. Nah ini kan juga ini bukan persoalan sederhana, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang ini sudah sudah menjelang akhir masa jabatannya. Saya kira pilihannya buat mereka nanti tawarannya ya sudahlah kalau gitu keluar saja dari ASN. Saya juga hitung begitu. ASN menganggap ya apa gunanya jadi ASN kalau harus datang ke tempat yang aneh gitu. Mereka anggap tuh aneh gitu. Karena nanti ya dia bisa pindah rumah. Kalau tentara ya rumahnya standar udah. Kalau ASN kan dia mesti milih daun pintunya warna apa, hordengnya berapa banyak yang mesti diangkut dari Jakarta tuh kan begitu-gituan tuh. Jadi sekaligus perencanaan sosialnya nggak ada tuh. Memang itu sebagai kebijakan negara, tapi kebijakan sosialnya nggak dihitung. Apalagi kebijakan lingkungan tuh ngaco aja. Jadi ini satu ya gejala ngaco dari kekuasaan yang sedang tumbang. Jadi itu intinya tuh. Dan saya kira kita singgung-singgung kemarin, ini penting sekali berkaitan dengan karena bagaimanapun Pak Jokowi pasti satu ingin agar presiden berikutnya itu mengamankan seluruh kebijakan. Kedua tentu saja berkaitan dengan bagaimana mengamankan kepentingan pribadi beliau setelah turun dari masa jabatan, termasuk juga karir anak dan menantu beliau gitu, termasuk juga bagaimana nasib anak beliau yang sekarang sedang dipersoalkan soal korupsi dan tidak pencucian uangnya. Nah, kalau lihat dilemanya semacam ini kan makanya kita nggak kaget kalau kemudian ternyata sudah mulai muncul deklarasi presiden di mana-mana, deklarasi capres gitu ya. Dan kita nggak selalu salah sih Bung Rocky kalau menyebut bahwa Presiden Jokowi sedang menyiapkan Ganjar ini, karena saya membaca misalnya ini Jokowi mania itu sudah membuat kantor-kantor cabang di beberapa daerah. Ini salah satu deklarasinya dilakukan di Bukit Tinggi. Nah, ini menarik kan, karena kita tahu padahal di Sumatera Barat itu Jokowi itu
suaranya kalah, kecil sekali di sana. Nah ini saya kira pergulatan-pergulatan semacam ini yang akan menarik dalam beberapa pekan ke depan ini. Saya melihat itu bahayanya kalau hanya diandalkan soal survei. Ya memang betul ada survei tentang Ganjar segala macam tuh. Tapi kita mesti ingat dan mesti bikin kalkulasi yang tepat. Ibu Mega itu bukan orang yang percaya survei itu. Yang seringkali begitu dia lihat ini udah kurang ajar. Jokowi, saya bayangin ya dalam kepala saya itu, wah mungkin dirumuskan, oh ini kader kita ini kok makin arogan ya, nggak permisi tiba-tiba secara en bloc memihak pada Ganjar. Itu PDIP ada semacam semangat atavistik, semangat yang asli bahwa hanya Ibu Mega yang mereka dengar. Itu bahayanya tuh, dan Ganjar itu bisa setiap saat itu dikemplang dan selesai. Karena ini partai yang basisnya itu betul-betul ideologis, dan Jokowi bermain-main dengan hal yang pragmatis. Jadi kalau Ibu Mega tiba pada titik darah yang mendidih, dia bisa melakukan sesuatu yang orang nggak pernah bayangkan. Jadi termasuk kita tahu watak Ibu Mega itu, kadang-kala dia diam atau kirim sindiran, tapi ada satu waktu ketika dia memutuskan bahwa enggak adalah enggak, enough is enough itu. Jadi itu bisa berantakan seluruh proyek Jokowi mempersiapkan Ganjar. Saya cuma mau terangkan itu karena saya pelajari dari panjang watak politik Ibu Mega. Itu bagian yang bagus dari Ibu Mega, yaitu firm di dalam keputusan itu. Nggak bisa dibujuk-bujuk tuh. Dan ini menyangkut harga diri dari Ibu Mega sebagai pemimpin partai yang mewarisi tradisi panjang Soekarnoisme. Jadi Ganjar nanti dianggap sebagai itu, dia bukan Soekarnois, dia Jokowis. Dan itu pasti akan dikemplang. Itu saya bisa bertaruh soal itu karena saya mengerti betul filosofi dari PDIP di bawah kepemimpinan Megawati yang panjang. Megawati udah bertarung dari Orde Baru, jadi dianggap ini gerakan untuk nguji gue, kira-kira begitu. Tapi ada juga analisis yang menyebutkan bahwa sebenarnya ini strategi dari PDIP. Jadi Ganjar juga dibiarkan ini jadi semacam tombak kembar. Anda percaya nggak soal itu, Bung Rocky? Atau Anda betul-betul melihat bahwa ini memang sudah terjadi rivalitas di internal PDIP? Ya, tombak kembar nggak ada tuh. Pada Ibu Mega itu tombak kembar mestinya diruncingkan sendiri oleh Ibu Mega, bukan oleh orang lain. Dan saya kira begitu, karena Ibu Mega juga orang yang paham bahwa udah selesai periode Pak Jokowi yang dia sebut krempeng dulu, dan dia tentu punya insight informasi tentang keadaan bangsa ini. Nggak ada Ibu Mega merasa bahwa Jokowi berhasil, itu saya nggak percaya. Mega tahu betul bahwa ada yang gagal, batal pada pemilihan Jokowi. Dan sebagai orang yang paham kapan itu diucapkan, nah kita tunggu momentumnya. Nah itu saya kira itu. Jadi semua orang boleh bikin analisis ini taktik strategi menaikkan elektabilitas partai sehingga Ganjar diaju-ajukan segala. Enggak, itu di permukaan aja. Tapi batin Ibu Mega itu dia pasti tersinggung kalau ada orang yang melampaui batas dan tidak minta izin pada dia. Saya kira itu posisi analisis saya seperti itu. Oke, nah ini penting ini karena saya juga suka mendengar banyak pertanyaan itu. Saya kira mereka meyakini bahwa enggak mungkin orang seperti Ganjar seberani itu dengan pemahaman. Saya kira Ganjar juga sangat paham kan watak dari Ibu Megawati gitu ya. Karena bagaimanapun dia juga kader asli dari PDIP. Dan kemudian dia seberani itu kalau tanpa ada blessing gitu dari Bu Megawati. Karena orang kemudian mengingatkan saya, Anda pasti kasus ketika Megawati menyindir, Puan Maharani menyindir Ganjar sebagai pemimpin medsos pada waktu itu kan dia pidato di depan kader PDIP di Jawa Tengah, di Semarang, dan Ganjar tidak diundang hadir. Tapi pada saat bersamaan pada hari itu ternyata kita mengetahui kemudian Ganjar itu bertemu dengan Ibu Megawati, menyerahkan lukisan gitu, mengantarkan seorang pelukis lukisan. Nah, jadi mereka mengatakan, nah ini bagian dari strategi itu, bukan terjadi rivalitas di internal. Saya lihat
tangan Ibu Mega itu betul-betul tiba sampai ke kader yang sangat lokal tuh. Dari kasus kemarin seorang warga yang mengembalikan bansos dari Temanggung ya. Ganjar itu Ya. Ya, itu sinyal kuat bahwa Ibu Mega tidak suka itu tuh. Dan si warga itu dia paham cara berpikir Ibu Mega tuh. Kan kalau itu betul-betul Ganjar itu dianggap sebagai proksi dari Mega, itu pasti nggak akan terjadi pembalikan itu tuh. Jadi kita tahu bahwa di daerah itu operasi Teguh Umar itu jauh sekali. Di mana ada Ganjar itu akan dipantau. Sehingga kita lihat kemarin bagaimana Ganjar dipermalukan. Siapa yang permalukan? Ya pasti dipermalukan oleh Teguh Umar itu. Kalau enggak pasti akan ditegur Teguh Umar. Udahlah Ibu, Bapak jangan dibalikin itu. Jadi itu sinyal. Sinyal kedua adalah posisi mendua dari Pak Wali Kota Solo yang membuat satire atau mengucapkan sesuatu yang menimbulkan kita merasa Pak FX Rudi itu mengerti betul ya kimia politik di Solo itu. Soal Gibran itu yang dianggap bahwa belum apa-apa udah dipotong. Jadi sebetulnya bagian-bagian itu yang sublim, yang di dalam teori kebudayaan Jawa kita mesti baca between the line. Apa sinyal itu? Nah itu yang gagal dipahami oleh surveyor. Surveyor mau ya biasa aja, tapi faktor Ibu Mega itu betul-betul determinan di dalam memutuskan politik. Itu yang mesti diingat. Oke, kita menggunakan sirkuit Mandalika, sirkuit bukan sirkuit Pitumau, tapi sirkuit Mandalika. Kita pindah ke dalam negeri, terutama Jakarta, karena kemudian kan orang bertanya-tanya tentang nasib Jakarta. Tapi sebelum kita bertanya-tanya tentang nasib Jakarta, kita bertanya-tanya dulu dengan nasib Anies Baswedan ya. Satu, sekarang dia sudah menghadapi gugatan dari Apindo dan juga beberapa organisasi berkaitan dengan upah minimum provinsi yang ditetapkan lebih tinggi. Itu sedang bergulir. Kemudian yang juga rame ini dalam beberapa saya kira dalam sepekan terakhir ini Anies viral karena dia selama ini kan dia diam saja menanggapi bulian atau cacian dari Giring sebagai orang yang pembohong, nggak becus bekerja, dipecat Jokowi, dia diam saja. Tapi tiba-tiba dalam sepekan ini dia membuat balasan berturut-turut dan telak sekali. Pertama dia membuat video bersama dengan YouTuber yang seolah-olah jadi pengamen menyanyikan lagu Giring dan diminta pergi karena dia mau bekerja. Dan kedua dia kemarin cek sound Jakarta International Stadium dan mengundang Niji band bekas grupnya Giring gitu. Jadi orang menganggap sangat telak ini karena satu, dia memang langsung menyindir Giring dengan bahwa suaranya, suara vokalis yang sekarang ini tidak sumbang karena dia merdu kan gitu. Dan kemudian dia nunjukin bagaimana gue nggak becus kerja kalau bikin stadion yang salah satu terbaik di dunia gitu. Ya, saya kenal cara berpikir Anies Baswedan. Itu orangnya cerdas dan cerdik sebetulnya. Jadi kalau kita lihat jejak politik Anies, dia sangat tahu kapan momentum dia membuat headline. Nah, itu penting. Dan ini akan terus-menerus sampai Oktober. Dia tahu bahwa dia udah nggak akan bertambah kekuasaannya. Karena itu dia mulai praktekkan betul yang disebut sebagai politik media itu. Dan politik media yang cerdik. Dan itu yang akan mencengangkan orang. Orang ingin tenggelamkan Anies, tapi Anies akan terus mengapung. Karena dia punya kemampuan konseptual. Nah, beda dengan orang yang nggak punya kemampuan konseptual. Jadi dia akan hisap seluruh sinisme publik itu dan dia akan olah untuk dia perlihatkan sebagai bagian cerdas dari cara Anies berpolitik. Nah, ibu kota lagi mau pindah. Nah, selama ibu kota pindah, nama Anies akan melambung terus. Bahkan setelah Anies Oktober itu lengser, tetap nama Anies akan diingat. Orang akan menjadikan Anies narasumber untuk membahas pemindahan ibu kota. Anies pasti nggak punya beban lagi karena dia udah bukan lagi gubernur kan nanti bulan Oktober. Jadi dia akan ajukan kritik, dia akan mungkin juga hal-hal yang sensitif akan dia bongkar itu dan dia tahu bagaimana proses perencanaan ibu kota itu. Jadi bayangkan itu sama seperti Bang Yos misalnya, dia udah bukan lagi gubernur tapi terus jadi narasumber itu. Nah, Anies akan tempuh jalur yang sama. Dan kamera publik pasti akan sorotan ke Anies terus. Keterlambatan bangun gorong-gorong di Nusantara, nanti itu akan orang tanya pada Anies, bagaimana sih cara bikin gorong-gorong kok bisa yang di sana terlambat?
Jadi nama Anies terus akan melambung sampai 2024. Sampai Jokowi akhirnya menyerah karena APBN udah habis untuk membangun ibu kota, sementara popularitasnya dia turun terus. Ini soalnya. Dan Ibu Mega tahu itu, dan sangat mungkin Ibu Mega justru lebih nyaman berdiskusi dengan Anies daripada dengan Ganjar. Jadi apa dong saran pada Anda pada Giring ini? Jangan bully lagi Anies, karena justru dengan dibully itu akan dimanfaatkan oleh Anies untuk melambungkan popularitasnya gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu silat ini meminjam tenaga lawan gitu. Saya jangan berpikir cerdas, karena memang dia mungkin nggak mampu berpikir cerdas. Belajarlah berpikir cerdik, itu kira-kira. Oke. Ini kesempatan kita menguji siapa yang mampu untuk memanfaatkan situasi yang turbulen hari-hari ini. Ya. Nah, pengalaman Anies itu udah ya. Dia mampu buat riding the tidal wave of stupidity itu. Ya. Saya pakai bahasa ya supaya kalau diterjemahkan nggak terlalu menghasilkan beli. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan jadi dengan penjelasan Anda tadi, justru juga gugatan terhadap Anies ini juga akan membuat Anies makin mengapung juga ya, bukan sebuah hal yang negatif buat Anies ya. Karena buruh pasti akan semakin memihak pada Anies ya dengan gugatan dari Apindo ini. Iya, ini kan pertandingan IQ aja, dan IQ Anies itu ya jauh lah sama IQ Giring, nggak mungkin lah. Anies akhirnya memperolok-olok Giring dengan memanfaatkan lingkungan Giring sendiri kan. Jadi itu yang terjadi itu. Kalau nggak mampu berpikir dua langkah, ya jangan ikut dalam pertandingan pikiran kan itu. Oke. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Salam 0%. Salam 0%. Salam Nusantara Jaya. Mantap itu. Tapi Nusantara yang mana? Persoalannya.